Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini hari Ahad 18 Ramadan 1444 Hijriah ba'da zuhur di Masjid Al-Imam Muqbil Al-Wadi'i, terus kita lanjutkan kajian soal jawab Ramadaniyah. Maka sekarang dipersilahkan untuk membaca soal. Bismillah, soal jawab Ramadan 18 Ramadan 1444 Hijriah. Assalamualaikum Ustaz Sa'id, hafizahullah. Amin. Apakah saat selesai qunut witir kita mengusap wajah kita dengan kedua tangan? Bismillah. Perkara mengusap wajah setelah qunutul witr telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Maka pendapat yang pertama, mereka mengatakan mengusap wajah dengan kedua tangan setelah melaksanakan doa qunut al-witr. Dan ini pendapat dari Imam Malik dan Sufyan Ats-Tsauri. Su'ila Malik ani rajul yamsah bi kaffaihi wajhahu inda du'a fa anqara dzalika wa qala ma alimtu. Wa su'ila Abdullah ay ibnul Mubarak ani rajul yabsutu yadayhi fayad'u thumma yamsah bihi ma wajhahu faqala kariha dzalika Sufyan ay Ats-Tsauri. Maka ini ucapan yang pertama, bi adam masyru'iyatih. Ucapan yang pertama tidak disyariatkan. Dan tadi kami nukil dari ucapan Imam Malik dan juga Sufyan Ats-Tsauri. Dan begitupun Ibnul Mubarak, seperti dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi di Sunan Al-Kubra. Wa kana Abdullah yaqnutu ba'da ruku' fil witr. Bahwa Abdullah dulu melaksanakan doa qunut dan dia tidak mengangkat atau tidak mengusap wajahnya. Maka ini pendapat yang pertama. Dan begitupun pendapat yang kedua, mereka membolehkan untuk mengusap wajah. Dan ini adalah pendapat dinukilkan kepada Abi Ka'ab dan juga Al-Hasan Al-Basri. Maka wallahu a'lam, yang rajih dalam permasalahan ini adalah tidak mengusap wajah setelah doa qunutul witr. Lalu bagaimana pendalilannya? Pendalilannya dengan al-bara'atul asliyah. Wa ta'rifuha istishab hukmal aql fi adamil ahkam. Fasubutul adam fil madi yujibu dhan adami subutihi fil hal. Fayajib al-i'timad ala hada adh-dhann ba'dal fahs. Maka ini definisi dari al-bara'ah al-asliyah, maknanya pengambilan hukum dari segi akal di mana tidak disyariatkan di zaman dulu, di zaman Nabi, di zaman salaf, baik Al-Quran ataupun sunnah tidak membahasnya, maka ini dijadikan sebagai pendalilan tentang tidak disyariatkannya ibadah tersebut.
Maka istilah lain dalam permasalahan al-bara'ah al-asliyah ini, mana dalilnya? Dalilnya bi'adami dalil. Dalilnya adalah dengan tidak adanya dalil. Maka seperti ini contohnya kita berikan yang paling dekat di bulan Ramadan. Maka disebutkan barang siapa yang tidur ba'dal fajr, maka dia itu tidak batal puasanya. Kemudian ada yang berkata, ya akhi, minta dalilnya kalau tidur setelah fajr itu tidak membatalkan puasa. Jawabnya bara'atul asliyah. Daliluhu bi'adami dalil. Dalilnya dengan tidak adanya dalil pembatal puasa dengan tidur ba'dal fajr. Fanaum ba'dal fajr laisa minal mubtilat. Aina daliluh? Daliluhu bi'adami dalil. Bahwa tidur ba'dal fajr di bulan Ramadan bukan pembatal puasa. Mana dalilnya? Kalau diminta dalil, daliluhu bi'adami dalil. Dalilnya dengan tidak ada dalil. Ini yang dinamakan dengan al-bara'ah al-asliyah. Fa istilahnya dikatakan daliluhum bi'adami dalil, maka ini yang dijadikan pendalilan oleh mereka jumhur yang mengatakan tidak mengusap wajah setelah doa kunut al-witr. Mana dalilnya? Dengan tidak adanya dalil dari Nabi ataupun para salaf yang mengusap wajah mereka. Dan ini adalah pendalilannya dari kaidah. Seperti di Al-Quran Allah berfirman, ma farratna fil kitab min syai'. Maka ma huna manafiyah dan syai' nakirah fi siyaqi nafi yufidul umum, bahwa kami tidak meninggalkan di dalam Al-Quran itu kecuali kami telah menyebutkannya min syai', dari perkara-perkara apapun, dari segi fikih, dari segi akidah dan semuanya. Maka ini wajah pendalilannya, kami tidak melewatkan di Al-Quran itu min syai', dan syai' fi siyaq nafi, karena ma di sini ma nafiyah, maka yufidu al-umum, segala sesuatu tidak ada terlewatkan di dalam Al-Quran. Maka di saat tidak disebutkan tentang mengangkat kedua tangan setelah doa kunut, maka ini menjadi pendalilan tidak disyariatkannya dengan tidak adanya dalil untuk kita mengangkat tangan. Dan juga pendalilan yang lain, kama qala ta'ala, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Maka kami telah menurunkan kepada kamu wahai Muhammad Alkitab, Al-Quran sebagai apa? Tibyanan likulli syai'. Maka tibyanan di sini hal, maka dia mansub, artinya dalam keadaan penjelas bagi segala sesuatu Al-Quran itu. Maka di dalam ayat ini pun menjadi pendalilan dari kaidah bara'ah al-asliyah, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Kami telah menurunkan kepada kamu Al-Quran penjelas dari segala sesuatu. Dan ayat ini telah ditafsirkan oleh Mujahid, di mana Mujahid mengatakan bahwa tibyanan likulli syai' ma amara bihi wa manaha anhu. Apa-apa yang dilarang di dalam agama ini telah dijelaskan. Apa-apa yang diperintahkan di dalam agama ini pun telah dijelaskan. Dan ini asar yang datang dari Mujahid, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari jalan Sufyan anil A'mash an Mujahid. Maka sanadnya dhaif meskipun seluruh rijalnya thiqat, karena Sufyan Ats-Tsauri dan Al-A'mash Sulaiman ibnu Mihran, dan di sini Al-A'mash mudallis, meriwayatkan dari Mujahid dengan an-anah. Namun telah datang jalan yang lain yang bisa menguatkan kepada derajat paling sedikit hasan,
Maka diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari jalan yang lain dari Abdur Razzaq an Ibni Uyainah an Aban Ibni Taglab an Mujahid. Maka di sini sanadnya hasan. Maka asar ini asar yang hasan. Maka inilah dari pendalilan mereka yang mengatakan tidak mengangkat kedua tangan dan juga tidak mengusap. Dan dari jawabannya juga, bagaimana kita ini akan mengangkat kedua tangan, akan mengusap wajah dengan kedua tangan, padahal kita yang rajih tidak mengangkat kedua tangan, maka langsung dari bawah mengusap. Karena mengangkat kedua tangan di saat kunut, yang rajih bagi kita tidak mengangkat kedua tangan. Allahumma hdina fiman hadait, tidak mengangkat tangan. Maka bagaimana terus mengusap? Berarti dari bawah, Allahumma hdina fiman hadait, terus selesai mengusap. Maka ini pun dari jawaban sebagian ulama. Maka bagi kita yang tidak mengangkat kedua tangan, lebih tidak lagi mengusap dengan tangan kita kepada wajah. Dikarenakan mengangkat pun tidak disyariatkan, maka apalagi dengan mengusap. Alhasil pendalilan kita dengan bara'atul asliyah. Dan Mujahid di sini yang mentafsirkan ayat ini, dia adalah Mujahid ibnu Jabr al-Makki, seorang tabi'i, imam muhaddis dan ahli tafsir dari ahli Makkah. Dan dia banyak meriwayatkan dari Ibni Abbas, terutama tafsirnya, dan dia min asbatin nas kepada Ibnu Abbas, sampai berkata Mujahid, aradtul Qur'ana ala Ibni Abbas 30 marrah, maka aku mentalkinkan dan memeriksakan Al-Quran, qiraahnya dan juga tafsirnya kepada Ibnu Abbas sekitar 30 kali. Dan meriwayatkan Mujahid ini dari para sahabat yang lain seperti Aisyah dan juga Sa'ad ibnu Abi Waqqas dan Abi Sa'id Al-Khudri dan Ibnu Umar dan Abi Hurairah dan yang lainnya. Maka inilah pendalilan kita tentang tidak mengangkat kedua tangan sekaligus tidak mengusap wajah. Lalu jika ada yang mengatakan kepada kita di sana ada dalil-dalil, maka silahkan dipertanyakan kepada kita mana dalil-dalilnya. Nanti kita bahas. Ada yang mempunyai dalil dari ucapan yang membolehkan, seperti dinukilkan kepada Al-Hasan Al-Basri membolehkan, maka kita tunggu pertanyaan yang lain. Kalau ada, maka nanti kita bahas untuk menjawab pertanyaan mereka. Maka ini pendalilan kita. Pendalilannya adalah daliluhu bi adami dalil. Tidak ada pendalilan setelah kunut mengusap wajah, kecuali kita menunggu dari mereka orang-orang yang mengusap wajah, pendalilannya mana nanti kita bahas. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmi.